Ustaz Nur Khalis sudah ada di sini? Belum, Ustaz. Tapi sudah Ana hubungi tadi. Baik, ikhwan sekalian, mungkin kita mulai saja ya. Amin. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam dirasah kutubil hadis, dan insyaallah kita masih di dalam pengantar, yaitu al-madkhal ila manahijil muhadditsin, pengantar untuk kita memahami ya, metodologi para muhadditsin di dalam menyusun kitab-kitab hadisnya. Nih, kita kasih tahu coba tuh. Kita pada malam hari ini ya, insyaallah meneruskan apa yang sudah kita baca tentang Al-Imam Al-Bukhari. Ya, tentang Al-Imam Al-Bukhari. Dan malam hari ini antum silahkan kalau ada kitabnya dibuka halaman 180 ya. Kalau misalkan tidak ada, mungkin bisa lihat di layar. Sebelumnya Kiki mungkin minta di mute untuk selain rambutnya panjang, bukan? Ya. Kiki. Ya, Ustaz, sudah ada mute. Ya, tayyib, insyaallah. Kita masuk ke dalam kajian kita. Kita sudah ketahui tentang siapa Al-Imam Al-Bukhari. Ya, siapa Al-Imam Al-Bukhari. Di sini sebelum kita lanjut, ada titipan pertanyaan ya, dari pertemuan yang lalu. Ya. Pertanyaannya adalah, yang pertama adalah tentang adanya, kalau yang pertama tentang Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Bukhari sudah ya disampaikan kemarin. Kemudian yang kedua ini tentang muwazanah dan muqaranah ya. Muwazanah dan muqaranah. Ini disinggung ya di situ oleh penulis ya tentang Al-Imam Al-Bukhari. Beliau di dalam menulis kitabnya itu melakukan apa yang disebut dengan muwazanah. Muwazanah itu menimbang ya. Menimbang
membandingkan antara satu dengan yang lainnya, riwayat-riwayat yang sampai kepada beliau, kemudian beliau tentukan mana yang tepat. Demikian juga muqaranah, yaitu dari dia membandingkan juga dengan riwayat yang lain, kemudian beliau simpulkan, ya. Beliau kemudian ringkas, kemudian beliau sarikan, ya, mana yang paling tepat begitu untuk ditulis di dalam kitab sahihnya. Kemudian berikutnya adalah buku yang menulis semua yang termasuk hadis sahih. Maksudnya bukan pilihan, ya, menulis semua hadis sahih. Ya. Untuk menulis semua hadis sahih, termasuknya Al-Imam Al-Bukhari adalah yang pertama, ya. Yang pertama di dalam menuliskan dan juga menyusun, ya, kitabnya untuk merangkum hadis-hadis yang sahih. Walaupun yang pertama yang sudah ada, misalnya para muhadditsin sebelum beliau menulis, akan tapi mereka menulisnya itu dengan lengkap, ya, dari sisi riwayatnya, sanadnya lengkap sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penilaian sahih dan tidak sahihnya itu dikembalikan kepada orang yang membaca kitabnya tersebut. Orang yang mempunyai pengetahuan tentang rijal al-isnad, maka dia akan bisa mengetahui bahwa hadis itu sahih ataupun dhaif. Ya. Seperti itu sebelumnya. Sebelum datang Al-Imam Al-Bukhari, maksudnya. Mungkin yang lebih ketat adalah apa yang ditulis oleh Al-Imam Malik bin Anas di dalam kitab Al-Muwatta. Yang kemarin kita juga sudah mengkaji tentang Al-Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta, ya. Mana beliau juga adalah menulis hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disandingkan dengan fikih beliau, ditambah juga dengan fatwa dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan juga para tabi'in, ya. Kemudian beliau kumpulkan, ya, di dalam kitab beliau Al-Muwatta. Ya. Untuk kitab yang secara lengkap menulis seluruh kitab, seluruh hadis-hadis sahih, maka tentu ini adalah amal yang sangat-sangat luar biasa, ya. Mungkin di antaranya kalau termasuk muasir, ya, muasir itu orang yang termasuk zaman sekarang, yaitu ada Syekh Al-Muhaddits Muqbil, ya, bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau menulis, Syekh Muqbil menulis kitab Al-Jami' Sahih, ya, mimma laysa fi sahihain, ya. Kitab yang sahih mimma laysa fi sahihain, yang tidak terdapat di dalam sahihain. Mungkin sebelumnya yang mencoba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, misalnya kitab Al-Mustadrak, ya, Imam Al-Hakim, walaupun masih ada kritikan-kritikan para ulama ahli hadis yang lain.
Atau kitab-kitab sahih yang lain, misalnya ada sahih Imam Ibn Huzaimah, kemudian ada sahih Imam Ibn Hibban, itu semua adalah kitab-kitab sahih. Ya. Tapi untuk mencakup seluruhnya, nah ini yang mungkin agak susah, ya. Termasuk juga adalah yang baru meninggal, ya, ulama India, muhaddits India, ya, Syekh Al-Azami, ya, yang baru meninggal. Beliau mempunyai karya juga, ya, yang mencoba untuk merangkum atau menggabungkan, ya, hadis-hadis yang sahih. Ini juga amal yang luar biasa, ya, yang berjilid-jilid begitu. Ini ahli hadis India yang meninggal belum begitu lama, wallahu alam ada setahun atau belum ini, atau sudah ya. Tapi enggak belum begitu lama beliau meninggal. Nah, ini juga adalah amal yang luar biasa, ya. Proyek yang sangat-sangat besar, gitu. Anda sendiri belum melihat kitabnya dan belum mendapatkannya. Di sini juga di perpustakaan kita belum ada. Jadi untuk buku yang menulis seluruh hadis-hadis sahih ini dicoba oleh beberapa ulama, ya. Dicoba oleh beberapa muhaddisin, termasuk para muhaddis zaman kita sekarang ini. Berikutnya adalah apakah hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari pasti sahih? Ya, untuk hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari kita bisa katakan adalah pasti sahih, walaupun ada kritikan, ya, sebagian, ya, oleh para muhaddisin. Kan tapi dengan ijma' dari para ijma' kaum muslimin yang mereka itu menerima Sahih Al-Bukhari sebagai as-sahul kutub, kitabillah, kitab yang paling sahih setelah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Nah, ini adalah Sahih Al-Bukhari. Kalau kritikan, ya ada saja kritikan itu dari imam juga yang memang mereka juga mempunyai kapasitas di dalam mengkritik, ya, mengkritik hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ataupun yang ada dalam Sahih Muslim. Namun kritikan itu tidak mengurangi nilai yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim. Dan umat ini sudah menerima, ya, menerima Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim. Baik, itu mungkin beberapa pertanyaan yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita pada malam hari. Masih tentang Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa beliau itu, Al-Imam Al-Bukhari, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, ya, di kalangan para muhadditsin. Beliau disebut juga sebagai Amirul Mukminin fil hadis, kemudian hadisnya juga ketika disampaikan, ditulis di dalam kitab sahihnya, itu adalah diterima, ya. Dan tadi bisa dikatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, ya, karena beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis dan beliau adalah tabib, ya, dalam sisi hadis, mengetahui tentang rijalul hadis, mengetahui tentang fikih di dalam hadis tersebut, ya. Di sini akan kita baca, ya, tentang madahir, ya, hadhihi fi hayatir rajul, ya, madahir hadhihi min hayatir rajul, maksudnya adalah kita akan membaca beberapa poin penting di dalam kehidupan Al-Imam Al-Bukhari, ya, bagaimana beliau menjaga diri beliau, ya, dan juga
bagaimana beliau menjaga agar tidak tergelincir atau tidak tertuduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya. Pertama adalah di situ bisa antum melihat annahu kana la yashtari li nafsihi syai'an, ya, wala yabi'uhu. Beliau itu tidak berjual beli, ya, sesuatu dengan dirinya sendiri. Ya, jadi beliau tidak berjual beli langsung. Kalau beliau butuh sesuatu, ya, itu beliau tidak membelinya secara langsung, beliau sendiri begitu. Wa innama, ya, yuwakkilu fi hadhihi fi hadha, ya, ghairahu. Akan tapi beliau mewakilkan dalam masalah ini untuk yang lainnya. Ya. Jadi mewakilkan kepada orang lain. Ya. Beliau memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk berjual beli atau membelikan berbagai macam keperluan-keperluan beliau. Ya. Kenapa demikian? Li khawfihi min an yanzaliqa fima yaghdibullahu ta'ala. Karena beliau takut, ya, apabila beliau itu tergelincir kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu marah, ya, terhadap sesuatu tersebut. Walau min ghairi qasdi minhu, walaupun tanpa sengaja, mungkin, ya, tanpa sengaja, min ghairi qasdin minhu, tanpa sengaja, ya. Nah, ini yang juga diperhatikan oleh Imam Bukhari sampai seperti itu, ya. Kalau kita kan kebanyakan adalah jual beli langsung oleh kita. Kita ingin sesuatu, kita datang ke pedagangnya, kemudian kita membeli. Atau kita punya suatu barang, kemudian kita jual. Ya, di dalam muamalah ini, dalam muamalah seperti ini, mungkin saja ada ketergelinciran. Misalnya dalam jual beli, orang itu kan inginnya mendapatkan untung. Untuk mendapatkan untung itu terkadang, ya, melakukan sesuatu yang dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada yang melakukan namanya tatfif, ya. Wailun lil mutaffifin, yaitu melakukan tatfif. Apa tatfif? Tatfif itu adalah dia bukan hanya mengurangi timbangan. Ya, tatfif itu adalah bukan hanya mengurangi timbangan, yaitu berlaku curang secara umum. Itu masuk dalam kategori tatfif. Misalnya adalah kita ingin kalau bagian kita adalah kita mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau itu adalah hak orang lain, maka kita tahan. Itu juga adalah tatfif. Ya. Jadi kita ingin mendapatkan sesuatu yang banyak, kemudian kita tidak memberikan hak orang lain. Nah, ini juga adalah tatfif. Nah, itu sering juga terjadi. Ya. Misal tadi dalam sisi jual beli. Kemudian misalnya kita menjual sesuatu yang itu adalah kualitasnya rendah, kita katakan itu adalah bagus. Nah, ini juga sesuatu yang bisa menimbulkan kebencian ataupun kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita membeli. Sering juga kita mendolimi penjual. Ya. Misalnya kita ingin mendapatkan diskon sebesar-besarnya. Sedangkan penjual itu dia mungkin saja tidak mendapatkan untung. Karena pandainya kita menawar, atau hanya untungnya sangat tipis sekali, padahal dia mempunyai kebutuhan yang banyak yang kita zalim kepada dia. Nah, seperti itu. Nah, ini juga yang harus kita waspadai. Walaupun tadi kita berjual beli halal, akan tapi kadang-kadang karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, kemudian kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walin na'yi bisam'ihi wa lisanihi, ya, anisuq. Ya.
Dan juga beliau melakukan sesuatu itu, beliau mewakilkan ya, untuk berjual beli, ya, tidak mau untuk langsung berjual beli di pasar itu, karena beliau ingin pendengaran dan lisan beliau itu jauh dari pasar, ya. Karena di pasar apa yang terjadi di dalamnya itu ya tadi banyak berbagai macam hal yang mungkin saja penyimpangan-penyimpangan. Di sini disebutkan wa ma yahdusu fihi wa batil. Ya, berbagai macam hal itu bisa terjadi, termasuk adalah lahwun, sesuatu yang sia-sia, kebatilan, dan berbagai macam hal. Ya. Nah, ini sering terjadi. Kita tentu tidak sampai seperti ini. Nah, ini adalah Imam Al-Bukhari. Walaupun bukan berarti kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh seperti itu. Bukan demikian. Kita boleh untuk menjual beli di pasar, kita membeli di pasar, kita menjual di pasar, atau kita berbisnis boleh. Tidak ada yang melarang. Kan tapi Al-Imam Bukhari beliau mewakilkan kepada orang yang beliau percayai. Baik. Mungkin tidak akan Anda baca keseluruhannya, ya, tidak ada baca kan, tapi intinya tadi sudah kita baca secara ringkas. Karena kalau kita baca kayaknya agak panjang sekali, padahal kita ingin tuntaskan dari Kutubus Sittah ditambah dengan beberapa yang lain yang insya Allah penting juga. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa kana lahu malun katsirun. Ya. Beliau mempunyai banyak harta, malun katsirun. Yunfiqu minhu sirran wa jahran. Beliau selalu berinfak baik secara rahasia, artinya beliau tidak dizahirkan, ya, wa jahran, dan juga secara jahar, ya, artinya beliau menginfakkannya diketahui oleh orang lain. Nah, ini Al-Imam Al-Bukhari. Ala tullabil ilmi wa ma yalzimuhu min dzalika min syara'iril waraqi war rihlati. Ya. Jadi beliau menginfakkan itu kepada para penuntut al-ilmu. Ya. Karena memang penuntut ilmu ini adalah yang sudah sepatutnya dan seharusnya diperhatikan. Karena kalau mereka itu adalah mempunyai waktu lebih banyak untuk ilmu, maka insya Allah ke depannya bisa dikatakan mempunyai masa depan yang cerah, dalam artinya masa depan yang cerah itu untuk Islam dan kaum muslimin. Akan tapi kalau misalnya seorang penuntut ilmu itu dia mungkin ya sibuk juga untuk mencari harta, maka ilmunya mungkin sedikit, ya. Kesempatan dia untuk menggali ilmunya lebih sedikit, ya. Karena harus berimbang dengan mencari harta dunia. Namun kembali di sini Al-Imam Bukhari malah bukan mendapatkan dari orang lain, akan tapi beliau menginfakkan, ya, menginfakkan hartanya itu untuk para penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu, dan juga apa yang menjadi kelaziman dari penuntut ilmu tersebut. Misalnya adalah untuk membeli kertas, ya, membeli perlengkapan, peralatan, pensil atau pena atau yang sejenisnya untuk menulis, ya, begitu. Atau untuk rehlah. Terus bagaimana Al-Imam Bukhari itu beliau mendapatkan harta yang banyak itu? Padahal
beliau kan tadi disebutkan tidak melakukan jual beli, tapi beliau punya harta. Nah, rahasianya apa ini? Ya. Ternyata kata beliau, kuntu astaghillu fi kulli syahrin. Ya. 500 dirhamin. Wa unfiquha fit talab. Wa ma'indallahi khairun wa abqa. Kata beliau, aku adalah astaghillu. Ya, yaitu beliau melakukan istithmar, yaitu investasi. Ya, investasi. Ternyata beliau melakukan apa yang disebut dengan investasi. Setiap bulan 500 dirham. Investasi setiap bulan 500 dirham. Kemudian beliau menginfakkannya di dalam menuntut ilmu. Ya. Dan beliau katakan ada di sini adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya. Nah ini Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Berikutnya Jim di situ. Kana yakhshallaha an yaqdima ilaihi wa qad asa ila ahadin min ibadihi. Beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di antara takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu beliau takut apabila beliau itu jelek kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang datang kepada beliau, kemudian beliau tidak memberikan perhatian ataupun muamalah yang baik ya kepada orang tersebut. Nah, beliau ini seperti itu. Fa'ahsana muamalatal khalqi wa sara fihim ya siratan hasanah. Ya. Beliau ya, bermuamalah ya, dengan siapapun makhluk ya, siapa saja. Muamalah yang baik ya. Karena apa? Karena kata beliau di situ yakun la yakun ya, khasmun yaumal qiyamah. Agar jangan sampai ada nanti pada yaumul qiyamah orang yang menuntut beliau. Ya. Orang yang akan menjadikan beliau tersandera ya karena kezaliman misalnya yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari ya. Maka beliau termasuk ahli hadis ketika mengkritik ya para rawi ataupun mengkritik orang-orang yang membawakan hadis dengan sangat hati-hati, tidak berlebih-lebihan ketika mengkritik begitu. Nah, ini adalah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan beliau tidak ingin melakukan sesuatu yang bernilai ghibah. Ya. Karena ghibah ini kan akan mengurangi amal soleh, bahkan bisa menimpakan sesuatu yang berat ya, pada yaumul qiyamah. Kesalahan-kesalahan orang yang digibahinya akan ditimpakan kepada dirinya. Nah, ini kan luar biasa. Kemudian beliau ketika ditanya tentang beliau itu menulis ya biografi dan juga mengkritik juga para rawi begitu di dalam misalnya kitab beliau ya kitab
tarikh beliau, ya, kemarin sudah kita sebutkan kitab tarikh beliau, ya, bahwa di dalamnya itu ada katanya menggibahi manusia, namun beliau katakan itu hanya sekedar meriwayatkan. Ya. Faqala innama rawaina dzalika riwayatan. Beliau itu hanya meriwayatkan apa yang sampai kepada beliau, dan itu pun adalah dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga din, ya, menjaga din. Karena kalau tidak diterangkan dan dijelaskan tentang biografi para rawi tersebut, kemudian juga kritikan terhadap para rawi tersebut, maka bisa saja orang itu mungkin, ya, para pendusta ataupun orang-orang yang perusak, ya, agama akan menisbatkan berbagai macam perkataan-perkataan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semua itu adalah kedustaan atas nama Rasul Alaihi Wasallam yang tidak boleh terjadi, karena nanti akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan di dalam dinul Islam, atau akan mencoreng dinul Islam itu sendiri. Ya. Bahkan beliau katakan yang terakhir di situ, ya, ma iktabtu ahadan qat mundu alimtu annal ghibata haram. Ya, aku tidak menghibai seorang pun, ya, sejak aku mengetahui bahwa ghibah itu adalah haram. Ya, ini tentang Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Ini tidak anak baca keseluruhan, kan, tapi intinya seperti itu. Ya. Kemudian dal. Wa ahsana silatuhu billahi ta'ala. Beliau mempunyai hubungan yang sangat-sangat baik, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa, beliau memohon, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Fakana yad'uhu fayastajibu lahu du'aahu. Ya. Yaqulu da'autu rabbi marratain fastajaba li falan uhibba an ad'uwa ba'd fala'allahu yanqusu min hasanat. Nah, ini doa beliau pernah berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, 2 kali, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa beliau, ya. Ini tentang kedekatan beliau, kuatnya beliau, ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingin seperti itu, ya tentu, ya. Ya, dan yang paling utama, ya, silah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling kuat adalah di dalam salat kita. Dalam salat kita, dan juga kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap keadaan, ya. Dan ini dilakukan oleh Imam Bukhari dan juga para imam yang lainnya. Terutama misalnya di sini Imam Bukhari, ketika beliau menulis kitab sahihnya, beliau setiap kali akan menulis satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau salat terlebih dahulu. Ini menunjukkan akan kuatnya hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wa kana yara anna nafsal mar'i ib'un alaihi yanbaghi an yuzakkiyaha bis salati war ruku'i lillahi rabbil alamin. Beliau berpendapat bahwa jiwa manusia itu adalah berat, ya. Berat, ya. Maka karena berat, mungkin di dalamnya ada berbagai macam hal yang mengotorinya, ya. Maka sudah seyogyanya bagi seseorang, ya, terutama adalah para penuntut ilmu hadis, ya, dia harus mentazkiyahnya,
mentazkiyah jiwa tersebut, mensucikan jiwa tersebut, membersihkan jiwa tersebut. Warruku'i lillahi rabbil alamin. Ya, dengan salat dan ruku, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa fa'asal maut an yufaji'aha? Ya. Karena mungkin saja kematian itu datang dengan tiba-tiba. Ya, dengan tiba-tiba. Ini juga perlu kita perhatikan. Ya, kita perhatikan, jangan sampai kita merasa bahwa diri kita adalah masih muda. Ya, masih muda, kemudian kita lalai. Kemudian kita begitu saja tanpa merasa bahwa kematian itu adalah bukan masalah muda, tua, atau yang lainnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ajal seseorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Tidak akan bisa ditunda sesaat dan juga tidak bisa didahulukan walaupun sesaat. Artinya sudah pasti, sudah pasti. Namun memang kita tidak mengetahui kapan ajal itu datang, maut itu datang karena ya tadi tiba-tiba. Dan kita saat ini ya mungkin tahun ini kita mendapatkan berbagai macam berita-berita tentang wafatnya para ulama, ya, wafatnya para ulama. Nah itu musibah sebenarnya bagi para penuntut ilmu, musibah terbesar. Kenapa? Karena ulama itu tidak bisa digantikan sebenarnya. Ketika sudah meninggal satu tidak bisa digantikan oleh yang lain. Karena ilmu yang ada pada diri ulama yang satu ini atau para ulama yang terdahulu, mereka itu mungkin belum semuanya ilmu yang mereka akan dapatkan itu diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut para ulama tersebut dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaqbitul ilma intiza'an. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu dengan sekaligus. Ya. Wa innama biqabdi al-ulama. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Mumpung misalnya masih ada orang yang mengajarkan kita, masih ada orang yang kita jadikan sebagai tempat bertanya, tempat belajar, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Karena jangan sampai kalau kita sudah di suatu saat misalnya kita ingin belajar ternyata tidak ada yang mau mengajari kita. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, baik, tentang tazkiyah untuk penuntut ilmu juga adalah sangat penting. Sangat penting. Karena penyakitnya penuntut ilmu itu ternyata tidak sedikit. Ya, penyakitnya penuntut ilmu itu banyak. Di antaranya adalah misalnya ada penyakit hasad, ada penyakit kibr, hubbuz zuhur, cinta popularitas, kemudian juga isti'jal. Isti'jal yaitu kita terburu-buru, ya, terburu-buru, ya, dan yang lain-lainnya. Itu adalah penyakit-penyakit penuntut ilmu. Yang semua itu harus kita hilangkan. Dan Al-Imam Bukhari mengatakan di sini, beliau adalah harus senantiasa mentazkiyah. Ya, di sini dengan as-salat, dengan ar-ruku' lillahi subhanahu wa ta'ala. Tentu salatnya, kenapa harus ditazkiyah dengan salat? Ya. Karena
salat ini adalah langsung ya, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tadabburi tentang salat dari mulai takbir, kemudian ruku, kemudian sujud, ya, itu semua adalah bentuk dari tazkiyah terhadap jiwa kita, bahwa kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama, ya. Tidak ada perbedaan antara seorang yang alim, orang yang jahil, orang itu adalah pejabat ataupun orang itu adalah rakyat jelata, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ada takbirnya, mengangkat tangan, kemudian ada rukuknya, kemudian ada sujudnya, dan sama semua, ya. Softnya juga adalah sama, tidak dibeda-bedakan antara softnya para pejabat ataupun rakyat jelata, semuanya sama. Ini juga adalah mengikis, ya, apa yang ada di dalam hati kita berupa kesombongan dan yang sejenisnya. Kita pun harus ruku, ya, Subhanahu wa taala, harus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, ya. Ini tentang salat dan juga rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, bisa kita pelajari dalam kitab-kitab tazkiyatun nufus. Kemudian ruku, ya, sama ruku. Salat ruku, ya, ruku adalah di dalamnya termasuk salat, ya. Salat di dalamnya ada ruku. Berikutnya adalah walihirsihi ala nadhafati lisanihi. Beliau, ya, senantiasa bersih, ya, lisannya, ya, bersih lisannya, ya, tidak mudah. Nah, ini juga penting bagi kita, ya, kita menjadikan Imam Bukhari sebagai suri tauladan. Beliau termasuk orang yang sangat berhati-hati. Misalnya adalah ketika beliau mengkritik atau menjarah, ya, fulan dan fulan. Ya, misalnya di situ naqduhu lirrijal la yutlaqu 'ala al-kadzdzabin alfadan sarihatan tadullu 'ala kadzbihim. Ya. Beliau, ya, ketika mengkritik para rijal, ya, tidak memutlakan, ya, lafaz, ya, secara langsung, secara terang-terangan terhadap orang-orang yang mendusta, ya, tentang kedustaan mereka. Akan tapi beliau menggunakan ibarah, menggunakan kata-kata yang lain. Misalnya adalah beliau katakan fihi nazar. Fihi nazar. Ya, ada yang harus diperhatikan. Fihi nazar. Atau tarakuhu. Ya, mereka meninggalkannya. Sakatu anhu, atau mereka diam. Ya. Nah, yang paling terang-terangan, ya, kata yang paling terang-terangan beliau ungkapkan adalah ketika memang orang itu tidak bisa lagi ditolerir, misalnya. Maka beliau katakan disebut mungkarul hadis. Ya, dia itu adalah mungkarul hadis. Ya. Hadisnya adalah mungkar. Ya. Mungkar adalah di dalam mustalah, misalnya seseorang yang meriwayatkan itu adalah seorang yang dhaif, ya, seorang yang tidak terpercaya misalnya. Kemudian riwayatnya itu bertentangan dengan orang yang thiqah, bertentangan orang yang terpercaya ataupun bertentangan dengan yang sahih, ya. Maka itu adalah mungkar. Ini apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi beliau tidak langsung begitu. Ya, kalau imam yang lain mereka langsung mengatakan si fulan kadzdzab, ya, atau si fulan dajjal, si fulan begini, si fulan begitu, atau si fulan adalah tidak bisa diambil hadisnya dan seterusnya. Ya.
Dan ini bisa nanti kita apa di dalam mustalahul hadis, ya, insyaallah, ataupun dalam jarh wa ta'dil dan yang sejenisnya. Yang kesembilan, لا يعتز بعلمه ويرى أنه يجب على كل مستفيد أن يسعى إليه ويرد إليه كل طالب يحتاج إليه حتى لو كان هذا سلطانا أو أميرا فهو لا يخشى من الله ودينه لومة لائم. Jadi beliau itu adalah orang yang ya'tazzu bi'ilmihi. Beliau merasa mulia dengan ilmunya. Ini merasa mulia dengan ilmunya, bukan berarti sombong, ya, bukan. Maksudnya adalah ilmu mulia, ya. Maka harus memuliakan ilmu. Misalnya saya ini adalah pembawa ilmu, maka saya ini harus memuliakan ilmu. Bagaimana cara memuliakan ilmu? Ya, jangan direndahkan, jangan dihinakan, gitu. Karena kalau kita merendah, menghinakan diri kita, maka ilmu pun akan direndahkan dan dihinakan oleh orang lain. Nah, di sini beliau berpendapat bahwa wajib bagi setiap orang yang ingin mendapatkan faedah dari beliau, ingin belajar kepada beliau, maka berusaha untuk datang kepada beliau. Berusaha untuk datang kepada beliau. Ya. Jadi kalau Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu adalah didatangi, bukan mendatangi. Nah, itu disebut dengan memuliakan ilmu. Bukan sombong, tapi memang itu yang harus dilakukan. Ya. Kalau misalnya ilmu itu diobral begitu saja, maka mungkin orang tidak lagi memuliakan ilmu itu. Contoh misalnya sekarang ini adalah ilmu termasuknya diobral siapa yang mau, dan ternyata banyak orang yang tidak mau. Kemudian akhirnya ilmu juga tidak diminati, ataupun ilmu itu adalah direndahkan atau dihinakan. Ya. Karena perlakuan daripada orang itu sendiri. Ya. Di sini mungkin juga harus dibedakan antara dakwah, ya, dengan tadi ada orang yang ingin mendapatkan istifadah. Kalau dakwah itu kita menyuruh manusia agar mereka itu mendapatkan pencerahan, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah. Yaitu kita tidak boleh milah-milih dan tidak boleh kita misalnya adalah harus datang ke tempat kita, tidak. Justru kita harus aktif keluar ketika kita itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan manusia jalan yang benar, ya. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan, ya, hidayah untuk kembali kepada din Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka belajar, kita pun mulai memberikan kepada mereka pemahaman tentang kemuliaan ilmu itu sendiri. Begitu. Ini yang harus dipraktekkan, ya. Kalau zaman sekarang, ya, mungkin akan ilmu itu tidak dimuliakan, ya. Ini seperti itu. Padahal seharusnya ilmu itu mulia. Kata beliau di sini, ya, beliau sangat berbangga dengan ilmunya. Bahkan beliau tidak takut kepada penguasa, sultan ataupun amir atau yang lain-lainnya. Ya. Kalau mereka butuh, mereka datang kepada Al-Imam Al-Bukhari. Ingin istifadah, maka mereka datang kepada Al-Imam Al-Bukhari. Bukan Al-Imam Al-Bukhari datang kepada mereka.
Kalau saat ini misalnya Ustadz itu diundang, ya, kemudian diberikan fasilitas, ya, sehingga Ustadznya harus mengikuti selera dari yang mengundangnya, begitu. Yang berikan fasilitas kepada dirinya, sehingga ya tadi ilmu menjadi rendah, ilmu dan menjadi hina. Ya. Nah, itu seperti itu. Sekarang mungkin terjadi seperti itu. Walaupun tidak seluruh, Allah masih banyak juga orang-orang yang memuliakan ilmu, gitu. Ya, di sini dicontohkan di sini. Ba'atha ilaihi amiru Bukhara yatlubu minhu an yahmila ilaihi kitabi, ya, kitabain, ya, al-Jami' as-Sahih wa Tarikh liyusmi'ahuma minhu. Ya. Amir Bukhara, ya, mengutus utusan, ya, meminta kepada Al-Imam Bukhari untuk membawakan kepada dia dua kitab beliau, yaitu Al-Jami' as-Sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari, dan juga kitab tarikh beliau, agar memperdengarkan kedua kitab ini kepada penguasa, ya, Amir Bukhara. Kemudian faqala al-Imam Bukhari lirrasul, ya, Imam Bukhari berkata kepada utusan tersebut, utusan yang datang kepada beliau dari Amir Bukhara itu, kata beliau, qul lahu, katakan padanya, inni la udhillul ilma. Katakan, sesungguhnya aku tidak merendahkan ilmu, tidak menghinakan ilmu. Wala ahmiluhu ila abwabis salatin, aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu para penguasa. Fa in kanat lahu hajatun ila syai'in minhu falyahduruni fi masjidi. Apabila dia mempunyai hajat, ya, kepada sesuatu dari ilmu tersebut, ya, dia ingin mendapatkan ilmu itu, maka hadirilah majlisku di masjidku. Au fidari, atau datang ke rumahku. Nah, ini luar biasa, ya, perkataan Al-Imam Al-Bukhari tersebut. Nah, memang harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Misalnya kita misalnya kalau punya ilmu, kemudian kita dipanggil untuk menyampaikan ilmu yang ada pada diri kita kepada seseorang. Maka kita sudah sepatutnya misalnya memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Ya, kalau ingin mendapatkan ilmu, ya datang ke rumahku atau datang ke majelisku. Ya, majelis beliau misalnya di situ di masjidnya. فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم. Ya. Jadi kalau misalnya kamu itu tidak mau, ya, untuk datang, ya, kepadaku, untuk datang ke majelisku di masjid, ya, dan engkau adalah sultan, ya, penguasa, maka silahkan larang aku dari majelis, ya, silahkan, ya, agar nanti pada hari kiamat aku mempunyai udzur, ya, mempunyai udzur, ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udzurnya apa? Anni la aktumu al-ilma. Aku tidak menyembunyikan ilmu. Jadi kita seperti tadi, sikap seperti Al-Imam Al-Bukhari, yaitu tidak mau mengajari orang yang meminta kepada kita, meminta kepada orang tersebut untuk hadir di majelisnya, di majelis kita ataupun di rumah kita, maka itu adalah bukan termasuk menyembunyikan ilmu, ya, tidak menyembunyikan ilmu, ya, karena untuk memuliakan ilmu sendiri. Tapi kalau misalnya kita
menunaikannya itu sesuai dengan keinginan, ya, terutama orang-orang yang mempunyai kekuasaan, atau sekarang ini misalnya orang-orang yang mempunyai harta, maka ilmu itu menjadi hina, ya. Dan kalau misalnya ilmu itu dihinakan seperti itu, maka tentu ilmu itu tidak akan dijadikan sebagai sesuatu yang prioritas, ya. Bahkan mungkin ilmu itu ya, akan disia-siakan begitu saja. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, itu tentang Al-Imam Bukhari, ya, tentang Al-Imam Bukhari. Kita bisa mengambil faedah ya dari kehidupan Al-Imam Al-Bukhari tersebut, fenomena yang ada pada diri Al-Imam Al-Bukhari. Baik, kita masuk ke dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Masuk ke dalam Sahih Al-Bukhari. Pertama adalah ya dawafi' ta'lif, ya, Sahih Al-Bukhari. Apa yang menyebabkan ditulisnya Sahih Al-Bukhari, ya. Ya. Di situ disebutkan baru ya Sahih Al-Bukhari, ya, bahwa Sahih Bukhari ini ya sebagai suatu marhalah muhimmah min marahili tatawur ilmi hadis, ya. Marhalah yang sangat penting di dalam perkembangan dari ilmu hadis, ya, perkembangannya. Kenapa? Idh kanat al-mu'allafat fi hadzal ilmi qablahu la tufridu al-hadis as-sahih bit-ta'lif. Ya. Karena dahulu ya tulisan-tulisan tentang hadis itu, ya, tentang ilmu ini yaitu hadis, ya, sebelumnya tidak ada yang mengkhususkan, ya, hadis sahih begitu saja di dalam penulisan. Akan tapi di dalamnya ya wa inna ma tadummu ila janibi hadzal hadits al-hasan wad dhaif. Ya. Kan tapi masih di dalamnya itu tergabung hadis hasan, hadis dhaif, hadis sahih, semuanya tercampur. Karena ulama'ul hadis yaf'aluna dzalika thiqatan minhum bi annahu fi imkani ayyi muhadditsin aw faqihin an yumayyiza hadha min dzaka idza lam ينص المؤلف على كل منها لأنهم وضعوا إلى جانب المؤلفات التي تضم رواية الحديث مؤلفات أخرى في علله وتاريخ الرجال وأحوالهم من حيث العدالة والجرح. Ya. Ulama hadis dahulu mereka melakukan seperti itu, ya, karena mereka percaya pada para ulama hadis itu bahwa mereka itu bisa dan mungkin, ya, muhadis siapapun, orang ahli fikih siapapun membedakan, ya, membedakan hadis-hadis tersebut, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan. Karena memang apa? Masih dekatnya mereka dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya antara dia dengan Rasul itu paling berapa tabaqah, misalkan 3 atau bahkan ada yang 2 misalnya. Sehingga untuk menelusurinya sangat mudah. Sangat mudah. Nah, pada masa Al-Imam Bukhari, mungkin ada perkembangan, yaitu tidak hanya sampai kepada antara dia dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 3, tapi lebih daripada 3, bisa 4, bisa 5. Ya, semakin panjang sanad, maka akan semakin lama juga di dalam menilai hadis tersebut untuk memeriksa para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Atau para muhadis terdahulu, mereka paham dan mereka mengerti tentang rijal al-isnad dengan mudah, ya, memahaminya. Ya, si fulan ini siapa, lahir di mana, kemudian apakah dia itu thiqah ataukah dia itu tidak thiqah dan seterusnya. Mereka
bisa dan gampang, mudah begitu. Kemudian mereka ya dalam tulisan-tulisan yang lain mereka menerangkan tentang rawi tersebut. Di dalam kitab-kitab Tarikh Ar-Rijal, kemudian keadaan mereka, apakah mereka min haitsul adalah wal jarh. Adalah, yakni apakah mereka yang adil, orang-orang yang terpercaya, atau orang-orang yang ada penilaian tersendiri tentang orang-orang tersebut. Ya. Ini mereka sudah otomatis begitu ya. Mereka langsung memahaminya ketika dibacakan atau dituliskan riwayat secara lengkap dengan sanad-sanadnya. Ya, berbeda dengan mungkin apalagi masa kita ini luar biasa, ya, jauh begitu. Nah, di sini pada paragraf ini seperti apa yang Anda terangkan tadi, bahwa sanad itu semakin banyak, semakin panjang, jalannya semakin banyak begitu ya. Ada nisfil awal min qarni tsalis al-hijri. Pada pertengahan pertama dari abad yang ketiga Hijriah. Baik, lanjut di paragraf berikutnya, paragraf berapa ini? 1, 2, 3. Ya. Dan di sini ada namanya Al-Imam Ishaq ibnu Rahuyah. Ya. Faqad a'lana hadhihi al-hajah al-muhaddithul kabir Ishaq, ya, ibnu Rahuyah. Ya. Beliau mengiklankan atau beliau mengumumkan butuhnya pada proyek ini. Di majlisin min majalisihi, di dalam satu majlis dari majlis-majlis beliau yang ilmiah. Dan wa kana hadzal majlis yadhummu al-Imam al-Bukhari id kana tilmidan min talamidihi. Nah, dalam majlis itu diantaranya ada Al-Imam Al-Bukhari yang merupakan salah satu di antara murid beliau, murid dari Al-Imam Ishaq ibnu Rahuyah. Dan beliau, Al-Imam Ishaq ibnu Rahuyah mengatakan kepada murid-muridnya, "Lau jama'atum kitaban mukhtasaran fi sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalaulah kalian itu ya mengumpulkan satu kitab yang ringkas untuk sahih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah mengatakan kepada murid-muridnya. Akan tetapi yang mempunyai peluang untuk bisa melakukan proyek yang sangat besar ini adalah Imam Al-Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari sebagaimana telah terdahulu, bagaimana kecerdasan beliau dan juga sifat-sifat dan karakter beliau yang memenuhi persyaratan atau sifat dari para imam, para muhadditsin yang mampu melakukannya, yaitu muwazanatu bainal marwiyat, menimbang antara riwayat-riwayat, wa intiqa ma tafara fihi anasir thiqati wassilati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meneliti kemudian juga menyaring mana saja yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan persyaratan hadis-hadis yang sahih begitu ya. Kemudian di sini ada perkataan yaqulu Imam Bukhari mubayyinan as-sila baina kalam ustadihi wa ta'lifihi kitabahu as-sahih. Ya. Kata beliau, kata Imam, fa waqa'a fi qalbi fa akhadtu fi jam'il jami' as-sahih.
Ya, kata-kata Al-Imam Ishaq Ibn Rahuyah itu ternyata menancap di dalam hatiku, ya. Bahwa fil qalbi, menancap di dalam hatiku. Maka aku mengambil, ya, beliau menulis, ya, menyusun kitabnya, yaitu Al-Jami' As-Sahih. Jadi mungkin bisa disebut pertama ini sebab, ya, atau yang mendorong Al-Imam Bukhari menulis kitab sahihnya adalah perkataan guru beliau, Al-Imam Ishaq Ibn Rahuyah, ya, bahwa sangat diperlukan, ya, satu kitab yang mukhtasar, ya, untuk hadis-hadis yang sahih, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebab yang pertama. Kemudian berikutnya adalah wal haqiqatu annahu kanat hunaka raghbatun nafsiyatun bil idafati ila dhalika fi tahqiqi hadzal amal. Ya. Hakikatnya, ya, pada diri beliau itu sudah ada keinginan, ya, atau niat, ya, atau tekad untuk mewujudkan angan-angan ini fi tahqiqi hadzal amali, ya, wa tamathalat fi ma ra'ahu fi naumihi min annahu yadhubbu bi mirwahatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi semakin kuat, ya, tekad beliau ini karena di dalam mimpi, tidur beliau bermimpi, ya. Apa mimpi beliau? Mimpi beliau adalah beliau ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mimpinya ini adalah pertanda ataupun isyarat tentang kedudukan Al-Imam Al-Bukhari dan juga bagaimana amal daripada Imam Al-Bukhari. Kemudian fusirat hadhihi ar-ru'ya bi annahu yadfa'ul kadhiba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mimpi itu ditakbirkan, mimpi itu ditafsirkan, ya, bahwa tafsir dari mimpi tersebut adalah beliau alaihi salatu wassalam, ya, akan menghilangkan, ya, kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan wa yubayyinul Imam Al-Bukhari anna hadhihi ru'ya kanat dafi'an ila ta'lifil Jami' As-Sahih. Ya, mimpi beliau ini adalah sebagai pendorong, ya, bagi beliau untuk menulis kitab Al-Jami' As-Sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari ini. Nah, itu ringkasnya. Ya. Jadi yang kedua ini berarti yang mendorong beliau untuk menulis kitab sahihnya adalah mimpi beliau bahwa beliau itu di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengipasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ra'aitun Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam ini waqifun baina yadayhi. Beliau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan beliau berdiri di depan beliau alaihi salatu wassalam, wa biyadi mirwahah adzubbu biha anhu. Kemudian di tanganku ada kipas, ya, kipas angin, kemudian aku mengipasi Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian ketika ditanyakan kepada orang yang bisa mentakwilkan mimpi,
Maka dikatakan anta tadubbu anhul kadiba. Ya, engkau adalah orang yang akan menghilangkan kedustaan-kedustaan ya atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa alladhi hammalani ala ikhrajil jami' as-sahih. Inilah yang membawa aku untuk mengeluarkan atau menghasilkan karya Al-Jami' As-Sahih. Ini sebab ya, sebab daripada penulisan kitab Sahih Al-Bukhari ya, atau penulisan kitab Al-Jami' As-Sahih ya. Jadi ada dua sebabnya. Pertama adalah perkataan dari guru beliau Ishaq Ibn Rahuyah agar ada yang menulis ya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih akan tapi yang mukhtasar ya, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mampu untuk mewujudkannya adalah Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua adalah mimpi beliau alaihi salatu wassalam yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengipasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi pendorong beliau untuk menulis kitab Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih. Baik, syurut Al-Imam Al-Bukhari ya. Kita masuk ke pembacaan yang lain ya. Ya. Syurut Al-Bukhari fi sahihihi. Syarat-syarat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya, Al-Imam Bukhari ya di dalam sahihnya kalau kita perhatikan ya tidak menuliskan ya muqaddimah atau tidak menuliskan syarat-syarat sahihnya. Ya. Beliau tidak menuliskan secara langsung atau tidak mengatakan secara langsung sehingga menyebabkan para ulama setelahnya berijtihad. Para ulama setelahnya berijtihad maksudnya adalah berusaha untuk mengungkap ya, apa sih ya persyaratan Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya tersebut. Karena beliau Al-Imam Bukhari tidak menuliskan persyaratannya. Beliau hanya menuliskan dalam Sahih Bukhari itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, kemudian langsung kitab Bad'il Wahyi. Nah, ini adalah tidak ada persyaratan secara jelas begitu. Dengan demikian, ya, kemudian para ulama melakukan studi, kemudian mereka menyimpulkan ya, tentang persyaratan Al-Imam Al-Bukhari di dalam hadis-hadis ya, sahihnya di dalam kitab sahihnya tersebut. Yang di sini kata beliau, wal waqi' anna al-Imam Al-Bukhari lam yanus sarahatan ala hadhihi al-asas. Imam Bukhari tidak menulis secara jelas terang-terangan ya pokok-pokok ini. Walakinnal ulama'u istakhrajuha min dirasatihim li sahihihi. Ya. Akan tetapi para ulama mereka itu berusaha untuk mengeluarkan dari studi mereka, penelitian mereka terhadap sahih ya. Terhadap Sahih Al-Bukhari. Kemudian kata beliau di sini wa minal ulama pertama ya melakukan studi. Alladzi darasu Sahih Al-Bukhari wastanbatu minhu hadhihi syuruta Al-Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Di antara ulama yang melakukan studi terhadap Sahih Al-Bukhari, kemudian mereka beristinbat untuk menetapkan syarat-syarat Al-Imam Al-Bukhari ya.
yaitu Al-Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Atau yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Hakim. Beliau ya bukan ini ya Imam Al-Hakim itu hidup di rentang waktu tahun 321 ya Hijriah sampai 408 Hijriah. Waqad dzakara hadza fi ma'rad kalamihi 'an al-hadits as-sahih fi kitabih al-Madkhal fi usul al-hadits. Beliau menyebutkan ini ya di dalam tulisan beliau, perkataan beliau tentang hadis yang sahih di dalam kitabnya, yaitu Al-Madkhal fi Ushul al-Hadis. Ya, Al-Madkhal fi Ushul al-Hadis. Ya. Beliau punya kitab seperti itu. Ya. Al-Madkhal fi Ushul al-Hadis. Faqad qasamahu ila asyrati aqsam. Beliau membagi hadis-hadis sahih itu menjadi 10 bagian, 10 tingkatan. Khamsatun minha ittafaqa ala sihhatiha al-ulama. 5 darinya para ulama itu bersepakat akan sahihnya. Wa khamsatun ukhra, dan 5 yang lain ikhtalafu fi sihhatiha. Mereka berselisih di dalam sahihnya atau sahih atau tidaknya. Wa ulal aqsam yu'arfa'uha al-muttafaqu 'alaiha. Ya, ahadits sahihain. Yang jenis yang paling pertama dan yang paling tinggi itu yang disepakati ya, al-muttafaqu 'alaiha adalah ahadits sahihain. Hadis yang dapat di dalam sahihain, yaitu sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Ya. Yaqulu fal qism al-awwal min al-muttafaq 'alaiha ikhtiyar al-Bukhari wa Muslim. Kemudian jenis yang pertama ya, dari yang disepakati ya, oleh para ulama itu adalah pilihan dari Al-Bukhari dan Muslim. Wa huwa darajatu al-ula min as-sahih. Dan ini adalah derajat yang pertama dari kitab as-sahih atau hadis-hadis yang sahih. ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان ثم يرويه التابعي المشهور برواية عن الصحابة وله راويان ثقتان ثم يرويه عن أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة ثم يكون الشيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في رواية فهذه هي الدرجة الأولى من الصحيح. Ya, ini derajat yang pertama ya, derajat yang paling tinggi ya, menurut Al-Imam Al-Hakim. Ya. Contohnya beliau katakan di situ adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ya, yang masyhur ya dengan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mempunyai 2 riwayat yang thiqah, yakni 2 rawi yang thiqah. Kemudian diriwayatkan oleh para tabi'in yang masyhur dengan riwayat dari sahabat. Kemudian dia mempunyai 2 orang rawi yang kedua-duanya adalah thiqah. Kemudian diriwayatkan dari atba'ut tabi'in ya, seorang hafidh, seorang yang mutqin, seorang yang masyhur, dan dia mempunyai riwayat-riwayat dari at-tabaqah ar-rabi'ah, tabaqah yang keempat. Thumma yakunu Syekhul Bukhari atau Muslim, kemudian ada
syekhnya, gurunya Al-Imam Al-Bukhari atau Al-Imam Muslim, ya, yang hafidh, kemudian mutqin, masyhur, dengan keadilannya, adalah di dalam riwayatnya. Fahadihi hiya ad-darajatul ula. Ini adalah derajat yang pertama dari kitab sahih beliau. Ya. Ini menurut Imam Al-Hakim. Baik. Kita loncatnya ayat sini. فالحاكم يرى كما يفهم من كلامه هذا أن البخاري ومسلما قد اشترطا أن يكون الصحابي الذي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا، أي له راويان أو أكثر نقلوا عنه الحديث. Imam Al-Hakim berpendapat sebagaimana dipahami dari perkataan beliau, ya rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, bahwa Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, mereka berdua berikan persyaratan. Ya, berarti menurut Imam Hakim di sini satu yang tersyaratnya adalah an yakuna sahabi, hendaknya sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, alladzi yarwil hadis, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu adalah masyhur, ya, yaitu dia mempunyai dua rawi, ai lahu rawiyani, dua rawi atau lebih dari itu, mereka menukilkan dari beliau al-hadis, ya, hadis. Wa yashtaratu an yakuna ma ba'da sahabi min ar-ruwati fi sanad min al-thiqat al-mashhurin fil adalati wal dhabti, wa lam yashtarat hadha fi sahabi rawi al-hadis li'anna as-sahabata kullahum udulun في تعليل الله تعالى لهم كما رأينا من قبل. أما إذا كان الصحابي له إلا راو واحد فهو ليس مشهورا، وبالتالي لا يصل حديثه إلى درجة الثقة التي تجعل البخاري ومسلما يأخذان بحديثه. نعم. طيب sebentar. Iya, afwan. Di sini kata Ustaz Nur, di sini tinggal 3 menit lagi. Tinggal 3 menit lagi, ya. Baik, kita simpulkan tadi perkataan Al-Imam Hakim, ya, bahwa beliau berpendapat persyaratan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, mereka mensyaratkan bahwa sahabi yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang masyhur dan dia mempunyai 2 rawi atau lebih yang menukil hadis tersebut, ya, dari sahabi tersebut, ya, dari sahabi ataupun sahabat tersebut. Kemudian mensyaratkan juga bahwa rawi, ya, setelah sahabat itu dari rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut di dalam sanadnya termasuk ke dalam orang-orang yang thiqah, ya, orang-orang yang masyhur dengan adalah dan dhabt, ya. Jadi setelah sahabat itu muridnya sahabat ini adalah orang yang memang masyhur, mereka itu adalah orang yang mempunyai adalah, keadilan, ya, jauh daripada sifat fasik yang sejenisnya, kemudian dia itu adalah dhabit. Untuk sahabat sendiri adalah tidak disyaratkan karena memang sahabi itu adalah sudah pasti adil, karena memang sahabat itu adalah orang yang sudah dita'dil oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni sudah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu adalah orang-orang yang adil, ya. Radhiyallahu anhum wa radu an.
Amma idza kana as-sahabi laisa lahu illa rawin wahid. Adapun apabila sahabat itu tidak mempunyai kecuali satu orang rawi saja, maka dia tidak termasuk ke dalam kategori masyhur. Wabitali la yasilu hadithuhu ila darajati thiqah. Dan kemudian ya hadisnya tidak sampai kepada derajat thiqah yang menjadikan Al-Imam Bukhari dan Muslim ya hadisnya tersebut. Ya. Kemudian nanti Al-Imam Muslim, Al-Imam Al-Hakim menggolongkan hadis ini dalam derajat yang kedua dari derajat sahih yang muttafaq alaih yang disepakati. Ya. Jadi tadi Al-Imam Al-Hakim berpendapat persyaratan dari Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah diriwayatkan oleh sahabat yang masyhur, yang kemudian sahabat itu mempunyai dua orang rawi atau lebih yang menukil dari sahabat tersebut, di mana para rawi tersebut yaitu para tabi'in, yang mereka itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang dhabit. Kemudian juga harus demikian sampai kepada Imam Al-Bukhari. Baik, mungkin kalau waktu habis ya, kita sampai di situ dulu ya. Di sini ada pertanyaan ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan masuk di YouTube. Iya. Pertanyaannya adalah, Afwan Ustadz, apakah termasuk memuliakan ilmu ketika memberikan kafalah para pengajar ilmu? Ketika kita merasa telah menyita waktu mereka untuk mengajarkan ilmunya. Ya, ya. Untuk masalah ini, ya, masalah memberikan kafalah ataupun memberikan sesuatu kepada ahli ilmu, maka itu juga diperbolehkan, bahkan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ya, kitab Ta'lim Muta'allim, bahwa kita dianjurkan untuk memberikan sesuatu kepada para ahli ilmu, yang kadang-kadang ahli ilmu itu adalah mereka orang-orang yang termasuk orang-orang yang gharib, orang-orang yang asing, orang-orang yang tidak dikenal, ya, orang-orang yang tidak dikenal, atau orang-orang yang ya mungkin kita disebutnya adalah ustadz kampung atau kiai kampung atau yang sejenisnya, ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang termasuk kategorinya adalah ahli dalam sisi ilmu tersebut, ya. Nah, itu diperbolehkan, akan tapi ahli ilmu itu tidak boleh dia itu mengharapkan ataupun sampai kepada misalnya mensyaratkan ketika dia mengajar harus dengan bayaran sekian dan sekian, ya. Walaupun memang dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama tentang menerima apakah boleh dan tidak bolehnya. Kan tapi kembali bahwa kalau kita mengetahui tentang keadaan ahli ilmu tersebut dan kita ingin menolong ataupun ikut memberikan perhatian kepada ahli ilmu itu, maka itu juga adalah diperbolehkan, tapi bukan dalam artian kita membayar ilmu itu atau dalam artian kita berupa hak dan kewajiban kita membayar, kemudian ahli ilmu itu harus menyampaikan ilmunya kepada kita. Tidak demikian, ya. Tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi saya ulangi bahwa boleh kita memberikan perhatian kepada ahli ilmu siapapun dia, ya, terutama adalah orang-orang yang gharib, orang-orang yang
tidak dikenal, orang-orang yang mungkin jauh dari perhatian orang, ya. Dan insya Allah dikatakan di dalam ta'lim anak cucu kita, ya insya Allah akan menjadi orang-orang yang termasuk kategorinya adalah ahli ilmu ketika memberikan perhatian kepada ahli ilmi seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya. Masih ada yang bertanya? Ya. Izul? Fadhal. Fadhal. Sepertinya cukup, Ustaz. Oh, kita rasa cukup, insya Allah Ya. kita cukupkan dan kita akan lanjutkan, ya, dalam pertemuan yang akan datang, yaitu pekan yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Ini kita baru sampai kepada perkataan dan pendapat Imam Al-Hakim yang insya Allah nanti ada pendapat para imam yang lain yang mungkin saja adalah berbeda pendapat dengan Imam Al-Hakim di dalam persyaratan Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.